Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, dan sesuai juga dengan permintaan dari teman-teman, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League, yakni pertandingan London Derby antara Arsenal versus West Ham, yang berakhir untuk kemenangan West Ham dengan skor 0-2. Dengan hasil akhir ini berarti Arsenal untuk pertama kalinya kalah di kandang mereka sendiri musim ini, tapi untuk sementara masih berada di peringkat nomor 2. Sedangkan bagi West Ham dengan kemenangan ini berarti mereka menggeser Manchester United dan untuk sementara berada di peringkat nomor 6. Kalau menurut hemat saya teman-teman, Arsenal layak kalah. Walaupun mereka memang mendominasi jalannya pertandingan ya. Bahkan bisa menciptakan total 30 kali percobaan ke arah gawang dari West Ham yang dijaga oleh penjaga gawang mereka, Areola. Tapi untuk apa juga menciptakan 30 atau juga sampai 40 kali percobaan ya secara keseluruhan, tapi gak bisa mencetak gol. Kan percuma saja. Dan buat apa juga mendominasi jalannya pertandingan sampai ball possession-nya tuh sempat 90% bagi Arsenal ya di tengah jalannya pertandingan, tapi mau menciptakan peluang saja setengah mati. Karena dari total 30 kali percobaan dari Arsenal hanya ada 6 yang betul-betul berbahaya. Dan sebetulnya bagus juga bisa menciptakan 6 peluang yang berbahaya. Tapi seharusnya conversion rate-nya itu kan bagus. Ya minimal mencetaklah 1 gol. Padahal juga Arteta sudah melakukan serangkaian pergantian pemain, tapi tetap saja hasilnya 0. Gak bisa mencetak 1 pun gol dan juga tidak mendapatkan 1 pun poin. Ya kalau gak bisa menang lawan West Ham minimal seri. Yang penting jangan kalah, apalagi di kandang sendiri kan. Dan saya siaran pertandingan ini kan, dini hari tadi, yang disiarkan di SCTV. Dan saya jelaskan sebelum pertandingan, bahwa ya kehebatan dari West Ham musim ini adalah tim ini konsisten ya, bermain compact football ya, dengan pelatih mereka David Moyes. Dan memang mereka adalah tim yang efektif mencetak gol dari counter attack. Bahkan sebelum pertandingan ini, West Ham telah mencetak total 16 gol dari 31 gol yang mereka telah cetak melalui proses counter attack. Jadi kita lihat saja tuh rasionya. Ya, lebih dari 50% sebelum pertandingan ini total gol dari West Ham itu melalui proses counter attack. Artinya harus hati-hati para pemain Arsenal. Apalagi kita tahu salah satu kelemahan dari Arsenal adalah sering kena counter attack. Tapi selain itu juga salah satu kelemahan lainnya dari Arsenal adalah sulitnya bagi para pemain mereka melakukan finishing. Dan terbukti lagi kan di pertandingan dini hari tadi, apalagi lawan tim seperti West Ham yang betul-betul fokus dalam bertahan. Padahal West Ham tidak full tim loh. Ada 2 center back utama mereka, Aguerd dan juga Kurt Zouma tidak bisa bermain, tapi 2 center back lainnya yang main, yaitu Ogbonna dan juga Mavropanos, mainnya bagus banget. Bahkan saya tidak melihat mereka melakukan 1 pun kesalahan di lini pertahanan. Tapi dari Arsenal kan beda, kita lihat setiap kali ada serangan dari para pemain West Ham, walaupun tidak tampak berbahaya, tapi ada saja kepanikan di lini pertahanan, terutama dari kedua sektor fullback. Dan saya juga jelaskan ketika siaran, ini 2 fullback harus berhati-hati, Zinchenko dan juga Ben White, karena banyak serangan dari West Ham itu dari sayap. Dan terbukti itu gol pertama dari West Ham ketika ada crossing masuk dari Emerson, ya kan, itu kan Ben White-nya nggak ada, yang coba untuk nutup itu Saliba. Ternyata di tengah ada Zinchenko dan juga Gabriel yang rebutan untuk menghalau bola, ternyata bola mengarah kepada Bowen, yang dianggap telah memberikan assist kepada Souček sebelum bola keluar dari permainan. Padahal kalau saya lihat, ya sebetulnya bola sudah keluar dari permainan, sudah melewati garis. Tapi ya inilah karma bagi Arsenal kan. Karena sebelumnya kan Odegaard memang kena handball kan, kena tangan kan bolanya kan, lawan Liverpool. Tapi wasit tidak memberikan penalti. Bahkan Saliba pun mengatakan bahwa iya betul, itu kena handball dan seharusnya penalti, tapi kan wasit tidak memberikan penalti. Nah inilah karma bagi Arsenal. Terus kemudian ada juga kan kejadian yang Saka tuh ya, yang dilanggar ya oleh Ogbonna ya kalau nggak salah ya, tapi nggak dikasih penalti walaupun ya West Ham sudah unggul ya dengan skor 2-0. Jadi ya saya pikir nggak perlu juga diperdebatkan panjang lebar ya tentang kontroversi yang terjadi di pertandingan dini hari tadi, karena juga ini adalah hal yang biasa sekarang di English Premier League ya. Jadi ya wasit-wasit di English Premier League saja bisa melakukan kesalahan gitu. Padahal sudah ada VAR. Ya tentu kita harapkan ke depannya jangan ada kontroversi seperti inilah.
Tapi ya sangat disayangkan bahwa para pemain Arsenal nih, ya kalau dilihat nih fokusnya menurun ya ketika memang mereka asik menyerang. Tapi di pertahanan ini saya melihat sih gak solid. Walaupun West Ham gak banyak menciptakan peluang karena mereka sudah mencetak gol lebih dulu. Mereka betul-betul lebih fokus dalam skema permainan mereka. Memang ini bagus sekali taktiknya. Jadi walaupun Mikel Arteta meminta para pemain Arsenal mendominasi jalannya pertandingan, menutup ruang di tengah ya, pokoknya main dengan garis pertahanan yang tinggi, main indah, ya kan bagus sekali permainan dari Arsenal, perlu diakuin lah ya. Tapi percuma saja bermain indah kalau hasil akhirnya lagi-lagi saya ulangi seperti tadi, 0. Ya dapat telur dan telurnya pun nggak bisa pecah ya kan. Kalau telurnya pecah kan ya minimal sudah mencetak 1 gol lah Arsenal. Saka was not bad, tapi ya hanya berharap kepada Saka untuk mencetak gol kan sulit. Maka itu Arsenal sebetulnya membutuhkan goal getter. Jesus bukan goal getter. Jesus got few chances tapi nggak bisa convert. Jesus lebih banyak terlibat dalam proses membangun serangan tapi sulit mencari ruang yang terbuka di area pertahanan dari West Ham. Martinelli gak banyak kelihatan. Trossard mengecewakan, oke lah ada chance di babak kedua. Dan Arsenal kalah bukan karena Havertz gak main. Mau Havertz main pun belum tentu juga Arsenal akan bisa mencetak gol. Dan saya melihat dua fullback dari Arsenal juga tidak begitu banyak terlibat dalam proses membangun serangan. Mungkin mereka takut kena counter, tapi kalau sudah ketinggalan harus maju juga. Nah memang West Ham bermainnya biasa-biasa saja dan mereka juga gak perlu main cantik. Sama seperti lawan MU kan, mainnya counter attack aja. Memang pinter ini David Moyes. Pokoknya udah sabar aja, sabar di belakang aja. Dan memang tampaknya pressure berada di para pemain Arsenal. Padahal kan masih pertengahan musim nih. Ya kalau gak bisa mengambil alih posisi puncak dari Liverpool ya gak masalah. Yang penting kan jangan kalah gitu. Secara permainan bagus sekali, kombinasi passing ya. Daya jelajah dari para pemain Arsenal bisa menutup ruang, mereka bisa bermain dalam ruang sempit di area pertahanan West Ham. Tapi ya juga nih, selain finishing mereka yang lemah, juga Ariloa ini mainnya lagi bagus sekali. Banyak sekali saves yang dia lakukan. Sedangkan West Ham nih pinter banget, mereka delay possession, mereka nggak mau cepet-cepet menyerang. Tapi gol pertama tuh ya sebetulnya kelihatan sih bagus juga. Para pemain West Ham membangun serangan. Dan ketika Souček sudah mencetak gol pertama ya terlihatlah momentum udah pindah ke West Ham. Mental para pemain mereka lebih kuat, apalagi ini kan bermain di Emirates ya. Gak gampang lah mengalahkan Arsenal bermain di Emirates. Dan di babak kedua ya saya berharap cepat nih Arsenal mencetak gol, tapi kan gak bisa juga. Dan Mavropanos ternyata mantan pemain dari Arsenal ya bisa mencetak gol dari corner. Nah di sini juga saya melihat bahwa Gabriel terlambat nih untuk melompat. Sayang sekali ya, dan Mavropanos bisa mencetak gol yang indah juga walaupun tampaknya itu terkena tiang dulu ya. David Raya juga ya agak jelek, ada 2 save lagi yang dia lakukan. Dan memang sih dari segi permainan Arsenal pantang menyerah ya. Bahkan Nketiah pun masuk, Reiss Nelson juga kalau nggak salah masuk, Emil Smith Rowe. Tapi ya walaupun banyak peluang nggak bisa mencetak gol ya sulit juga. Jadi ya mungkin Arsenal nanti di bursa transfer ya atau jendela transfer nanti kalau dibuka di musim dingin ya perlu striker nih, perlu goal getter. Kalau nggak ya jangan harap lo bisa menjadi juara. Dan hati-hati loh, City ini mulai bangkit kan, City menang lagi kan. Saya nggak nonton pertandingan City, maka itu saya nggak akan buat analisanya. Saya juga nggak nonton pertandingan Chelsea. Ya inilah kita melihat sepak bola ya, indahnya sepak bola. Sering ada drama, kemudian ada kejutan seperti yang dilakukan oleh West Ham. Tapi West Ham layak menang karena taktik mereka memang berhasil dan seharusnya West Ham menang dengan jumlah gol yang lebih banyak lagi kan. Seandainya itu Raya gak melakukan save kan dari penalti Ben Rama ya, kalau nggak salah ya. Tapi itu juga kan dapat penalti West Ham karena kesalahan dari Declan Rice kan, salah kontrol. Kemudian dia melakukan tackling kepada siapa? Kepada Emerson. Padahal Emerson seharusnya kan dikawal oleh Ben White. Nah maka itu jadi Arsenal punya 2 masalah nih. Pertama di depan sulit mencetak gol, kedua di belakang sering panik ketika mereka ketinggalan. Memang pernah juga Arsenal comeback, tapi kita lihat kali ini mereka gak bisa comeback karena lawan yang mereka hadapin bermain dengan sangat disiplin. Luar biasa West Ham. Perlu saya akuin West Ham bermain jauh lebih baik secara taktik ya, walaupun secara permainan tampak Arsenal lebih indah. Tapi yang sering saya katakan teman-teman, permainan indah belum tentu membawa hasil akhir yang positif. Yang penting adalah permainan yang taktis. Oke, Arsenal kalah, tapi mereka masih berada dalam jalur persaingan untuk menjadi juara. Kita tunggu saja nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Arsenal dan juga pertandingan-pertandingan selanjutnya dari tim-tim lainnya yang sedang bersaing untuk menjadi juara di English Premier League musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.